Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan tentang pertanyaan apakah kuliah itu penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin bermanfaat, ini sedikit curhatan saya sebagai lulusan strata 1 ya. Dan ini tanpa editing, tanpa skip-skip, jadi mohon didengarkan secara sesama. Baik, langsung saja saya mulai ya. Sebelumnya perkenalkan saya lulusan strata 1 ya, jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan pertanyaan tadi, kalau saya jawab apakah kuliah itu penting, menurut saya pribadi, curhatan yang saya rasakan, kuliah itu penting tidak penting, tapi terdidik itu wajib. Nah, di sini teman-teman pasti agak sedikit bingung ya, kenapa saya menjelaskan seperti itu. Karena seperti yang saya rasakan, di perkuliahan itu hampir sama aja sebenarnya, seperti di sekolah SMA, SMP, SD, hanya pembelajaran. Namun di kuliah itu kita membahas lebih spesifik, lebih mendalam. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah kuliah itu menjamin pekerjaan yang bagus di masa depan? Jawabannya kembali lagi tergantung kita implementasikan ilmu yang kita dapat, wawasan yang kita dapat dari kuliah itu bagaimana. Tapi poin yang bagusnya, kuliah bukan hanya tentang pelajaran, tapi tentang wawasan hidup, bertahan hidup, dan menjumpai hal-hal baru, kawan-kawan baru. Nah, di situ lebih pentingnya dibandingkan ilmu yang kita dapat dari perkuliahan itu tersebut di zaman sekarang. Kenapa saya terapkan zaman sekarang? Karena zaman sekarang ini sedikit apa ya kalau dibilang, wawasan dan pergaulan itu menentukan kita di masa depan. Iya, benar. Saya ambil contoh gini. Lulusan strata 1 jika dibandingkan dengan lulusan SMA, saat ini perusahaan sudah tidak melihat apa gelar kita. Hanya saja memang ada beberapa yang harus perusahaan itu bisa menilai bahwa ini cukup kompeten jika dia sudah menyelesaikan studinya. Tapi tidak menjamin juga, apalagi di jurusan saya pilih. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menentukan jurusan dan bagaimana kita tahu kalau kita itu salah jurusan. Dan ini curhatan pribadi aja. Jadi kembali ke tadi, kuliah atau penting tidak penting, menurut saya penting dan tidak penting, tapi terdidik itu wajib. Dan tujuan kuliah itu kan kuliah kita kan keluar dari desa kita, keluar dari daerah, kita coba merantau di kota, karena kampus itu biasanya adanya di kota. Dan di situ kita akan menemukan bahwa ternyata bertahan hidup dan kebutuhan hidup untuk mandiri itu kita baru rasakan yang tidak kita rasakan pada saat sekolah. Karena sekolah, di sini SMA saya maksud, kita biaya full dari orang tua, makan, tidur, semuanya sudah disediakan. Tapi itu berbeda kalau kita sudah kuliah, karena kita merantau ke daerah luar, kita dicoba bertahan hidup sendiri. Nah, pentingnya kuliah memberanikan diri kita itu untuk keluar dari zona di mana kita tempat tinggal kita itu. Dan itu sebenarnya juga pilihan Anda. Jika kalian bisa berkembang di desa, sangat bagus. Sangat bagus, jangan keluar dari desa. Tapi kalau memang kalian merasa kalian stagnan dan tidak memiliki wawasan baru, coba keluar daerah. Percaya sama saya. Walaupun nanti kalian tetap kembali ke desa, paling tidak kalian sudah mengetahui, oh di luar itu bagaimana, di luar itu gimana sih orang-orangnya, gimana sih kalau ketemu orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, bermacam-macam model. Nah, itu kita kan yang tidak kita jumpai di desa. Jadi masalah kuliah itu penting atau tidak penting kembali lagi kepada diri kita. Saya contohkan, menurut saya kuliah tidak penting, tapi wawasan dan pendidikan lebih penting. Kenapa? Saya ambil contoh buku ini. Buku ini yang selalu buku wajib ini, karena saya jurusan pemerintahan, ilmu politik, buku ini wajib ini untuk kita pelajari. Tapi secara realitanya, mohon maaf, memang secara teori ini sangat benar.
secara formal ini sangat benar sekali. Secara pemikiran sangat benar sekali. Tapi dalam implementasinya kita akan melihat bahwa politik, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di sini dengan realita selalu bertentangan. Karena tujuan buku ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, mengetahui sejarah-sejarah kelam masa lampau. Tapi di era sekarang banyak teori-teori dari buku ini yang sebenarnya secara realita itu sudah berbeda. Kenapa? Saya ambil contoh masalah politik. Kita lihatlah perpolitikan kita saat ini. Semua menjadi satu, bukan menjadi satu, sorry. Sudah kita tidak bisa menilai apakah itu hal yang baik ataukah itu hal yang buruk. Apalagi sekarang mau dekat pilpres ya. Jadi saya mempelajari buku ini selama 4 tahun. Setelah saya selesai, harapan saya harapannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Dan sedikit informasi kepada teman-teman, menurut saya tuh kuliah itu coba sebisa mungkin mengharapkan kuliah itu dari beasiswa, dari prestasi, sehingga kita mendapatkan biaya kuliah yang murah. Karena biaya kuliah yang murah bisa meringankan kita, sehingga kita tidak merasa ternyata kuliah ini sangat-sangat tidak penting. Jadi kita di kemudian hari tidak menceritakan bahwa kuliah itu nggak penting, kuliah itu hanya menghabiskan uang. Tidak, kuliah itu penting kawan-kawan, tapi yang lebih penting itu menjadi terdidik, bukan kuliahnya. Seseorang bisa menyelesaikan strata 1 itu dengan mudah, tapi belum tentu mereka bisa mengimplementasikan. Contohnya saya saja, setelah saya tahu isi semua dalam buku ini, dan saat implementasinya, waduh, kacau men. Kita setelah kuliah nanti kamu bakal bingung juga. Apakah kamu harus bekerja di korporat swasta, apakah di pemerintahan. Sangat gak masuk akal men. Apalagi di pemerintahan sekarang, kalau kamu gak ada kenal orang di dalamnya, tidak ada rekomendasinya, sulit men. Sulit. Saya sudah merasakan sendiri. Kenapa seperti itu ya? Sebenarnya sudah dijelaskan dalam teori ini, gimana sih orang itu bisa menjadi oligarki, menjadi dinasti dalam keluarga. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan itu hal yang buruk, tapi realitanya justru karena mereka tahu realitanya secara teoritisnya seperti itu, sekarang semakin merajalela. Seperti itu kawan-kawan. Jadi setelah kalian kuliah nanti, yang lebih besar adalah kalian dihadapkan dengan apakah kuliah kalian ini, apakah ilmu yang kalian dapat, wawasan yang kalian dapat di yang jurusan kalian ini bisa diimplementasikan. Dan ternyata tidak semua ilmu bisa direalisasikan di lapangan. Apalagi yang jurusan seperti saya ini, jurusan sosial, jurusan yang mohon maaf ya, apalagi jurusan ilmu pemerintah ini. Kenapa harus ada jurusan ilmu pemerintah, sedangkan IPDN masih ada, yang mereka bisa langsung ke PNS, ke pegawai. Sedangkan kami jurusan S1 pemerintahan ini dilepas saja, tidak ada kejelasan. Makanya banyak dari kami kerja di swasta. Padahal secara teoritisnya ilmu pemerintahan harusnya bisa mengisi untuk birokrasi yang ada di negara kita ini, di daerah-daerah. Jadi kita membawa ilmu pulang ke daerah. Nah, untuk selanjutnya, ini lebih penting dari pertanyaan kuliah itu penting atau tidak. Karena kalau pertanyaan kuliah penting atau tidak, kita hanya terbatasnya 2 pilihan. Apakah
oh ternyata kuliah itu nggak penting-penting amat, ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin pikiran, lah banyak lah. Tapi ada sebagian bilang kuliah itu penting untuk kita merasa mendapatkan wawasan baru, kita mendapatkan teman baru, kita mendapatkan knowledge baru. Itu hanya bisa tergantung diri kita sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin kawan-kawan nanti akan rasakan, bagaimana memilih jurusan? Bagaimana kita tahu bahwa jurusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minati? Nah, ini pertanyaan sangat sulit kita jawab. Tapi nanti saya coba akan bahas ya. Sekali lagi ini dari hasil pribadi saya ya, maksudnya dari curhatan saya sendiri. Jadi nanti di next video saya mencoba membahas kenapa sih ada pertanyaan jurusan mana yang bagus, apakah ini saya jurusan yang salah, saya tidak minat ini nih, setelah kita tahu di dalamnya. Nah ini nanti di video kedua saya coba curhatkan lah, dan ini menurut pengalaman pribadi untuk rekan-rekan atau adik-adik nanti yang mungkin setelah lulus sekolah ingin melanjutkan kuliahnya. Baik, kita lanjut di video selanjutnya. Thank you.